Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman untuk persiapan ibadah umroh selama di Tanah Suci, khususnya di kota Madinah ya. Kalau sebelumnya saya udah share untuk persiapan saat di tanah air. Nah, jangan lupa ya ditonton juga ya video sebelumnya ya. Untuk persiapan pas ke tanah sucinya ya, mulai dari kita pas datang ke bandara itu datang lebih awal ya dari yang dijadwalkan oleh pihak travel. Pokoknya kontak terus dengan pihak travel juga. Terus kalau memang ada grup WhatsApp-nya juga itu akan lebih bagus juga, jadi bisa saling mengingatkan. Jangan sampai ada yang tertinggal barang-barang yang dibawa. Oke, biasanya nanti dari pihak travel akan memberikan visa kita ya pas saat di bandara, sekalian dengan tiketnya juga, tiket keberangkatan. Nah, sebelum jadwal keberangkatan biasanya berkumpul di salah satu lounge sambil menunggu penerbangan. Nah, itu sekalian biasanya Pak Ustadznya juga menjelaskan detail terkait sholat jamak dan sholat di pesawat. Untuk penerbangan sendiri itu biasanya masing-masing ya, ada yang direct flight atau penerbangan yang langsung dari Soekarno-Hatta ke Jeddah ataupun ke Madinah. Nah, kebetulan waktu itu saya termasuk yang transit menggunakan Etihad, jadi penerbangan saya transit di Abu Dhabi. Nah, itu transitnya hanya sebentar sih, sekitar 2 jam sampai 3 jam. Waktu itu kurang lebih dari Soekarno-Hatta ke Abu Dhabi itu kurang lebih 8 jam. Dan dari Abu Dhabi ke Jeddah itu 3 jam, jadi total 8 tambah 3 11 jam ya. Kalau di Abu Dhabi itu waktunya 3 jam lebih lambat daripada Jakarta, dan untuk Mekah atau Madinah atau Jeddah sendiri 4 jam lebih lambat dibandingkan Jakarta. Oh iya, saran saya biar nggak bingung pas naik pesawat pertama dari Soekarno-Hatta, kita langsung setting jam waktu Mekah atau Madinah ya, jadi biar kita pas nyampe sana, oh ya udah tahu ini jam segini gitu. Nah, saat sampai Jeddah itu kita akan masuki bandara King Abdul Aziz. Pokoknya tuh apa ya, pengen nangis dan terharu banget deh pokoknya pas pertama menginjakan ke sana. Di sana itu nanti pas saat baru masuk bandara itu kan nanti kita langsung masuk ke ini ya Pak, jalur yang imigrasi. Nah, itu nanti petugas imigrasinya kita ada jalurnya sendiri untuk yang jamaah umroh, jadi tenang aja, nggak berdesak-desakan dengan yang ini ya penerbangan umum. Jadi kita ada jalur khusus. Terus nanti kita juga akan diperiksa oleh petugas. Kalau yang misalnya kita wanita juga, yang meriksa juga petugas wanita juga, dan ruangannya juga tertutup, jadi akan dicek semuanya gitu. Mereka petugasnya juga ramah-ramah kalau ke orang Indonesia ya, itu mereka kayaknya welcome banget sih, Indonesia gitu. Oh iya, untuk makanan di sana tenang aja ya. Kalau misalnya berangkatnya dari Travel Indonesia, insya Allah makanannya semua Indonesia. Sampai Jeddah, nanti biasanya kita langsung disambut perwakilan dari Travel ya, selainnya mutawifnya atau pembimbing kita yang di sana juga, yang di Jeddah. Terus berikutnya nanti kita dari Jeddah naik bus menuju Madinah. Nah, ini perjalanannya kurang lebih 7 jam. Waktu itu saya sampai King Abdul Aziz itu pas jam 5 ya, pas subuh, jadi sholat subuh di sana. Waktu sana sih jam 5 lebih sih subuhnya. Terus berikutnya setelah itu kita dijemput naik bus, terus sempat berhenti sebentar untuk sarapan. Terus berikutnya, oh ya, kalau misalnya
nasi boxnya sana itu pakai ini aluminium foil. Kalau di kita kan biasanya pakainya styrofoam atau kotak ya, box ya. Nah di sana pakainya aluminium foil. Terus berikutnya perjalanan 7 jam kita ke Madinah untuk menuju penginapan. Kebetulan waktu itu saya penginapannya deket dari Masjid Nabawi ya, kurang lebih 40 meter, pokoknya deket banget deh. Itu nama penginapannya itu sebenarnya ya, sambil saya buka catatan sambil lihat catatan, Hotel Andalus Darul Al Khair. Nah waktu itu pas saya di sana suhu luar itu kurang lebih 38 derajat Celcius, jadi memang lebih panas dikit. Nah itu tapi nggak masalah ya, karena kita akan lebih banyak ber-AC sih sebenarnya, karena di penginapan ber-AC, terus di Masjid Nabawinya sendiri juga ber-AC, terus pas di Mekah di Masjidil Haramnya juga ber-AC ya. Oh iya, kalau tips dari saya sendiri, kalau misalnya nyampe penginapan, kita sambil cari tahu Masjid Nabawi kita itu sebelah mana, jauh apa deket. Kalau misalnya deket kan enak ya, jadi kita bisa sambil lihat-lihat dulu ataupun sambil ibadah di sana ya, sambil menunggu arahan dari pihak travel. Nah, dan jangan lupa kalau pergi jangan sendirian ya, istilahnya kan karena wilayah asing juga, jadi baiknya ada temen demi keamanan. Waktu itu ini ya, apa namanya, penginapan saya di deket pintu 25, jadi tinggal nyebrang jalan, terus jalan dikit itu udah sampai pelataran Masjid Nabawi. Emang deket banget. Pokoknya di sekitaran Masjid Nabawi itu memang hotel-hotel tinggi ya, terus berikutnya juga ada pusat perbelanjaan juga. Pokoknya money changer juga ada di sana kalau misalnya nanti pas kekurangan uang ya. Cuma di sana mereka hanya menerima pecahan Rp100.000 sama Rp50.000. Jadi istilahnya itu yang bisa ditukarkan. Cuma memang tentunya lebih murah di Indonesia sih ya menurut saya. Jadi kalau memang sudah dipersiapkan dengan baik di Indonesia, mending tukar di Indonesia aja, karena di sana jatuhnya lebih mahal. Terus jangan hilaf juga ya, karena di sana memang banyak penjual dan murah-murah banget. Pokoknya kalau misalnya kamu yang hobi belanja, mending di list aja deh yang pengen dibeli, jadi biar nggak berlebihan ya. Itu selingannya. Berikutnya di Masjid Nabawinya. Nah pas di Masjid Nabawi itu Masya Allah, pokoknya apa ya, rindu banget dengan Masjid Nabawi. Jadi nyampe sana ada doanya juga, di buku panduan juga ada. Jadi untuk di Masjid Nabawi itu sendiri, untuk tempat sholat pria dan wanita dipisah. Jadi kalau misalnya kalian pasangan, suami istri, ataupun mungkin berangkat dengan saudara laki-laki, nanti bisa janjian misalnya setelah sholat di misalnya pintu berapa gitu. Jadi untuk memudahkan. Terus berikutnya saat masuk Masjid Nabawi itu juga ini ya, di pelatarannya itu kan banyak payung-payung itu. Nah payung-payung itu juga dibuka itu saat pagi ya, waktu duha lah ya kurang lebih, nanti dibuka terus nanti sore menutup. Nah itu otomatis. Terus berikutnya juga banyak air zam-zam di dalamnya, di pelataran juga. Jadi makanya tadi pas di perlengkapan saya kasih tips untuk bawa botol air minum ya, jadi salah satunya itu. Jadi pas datang sampai sana, setelah misalnya mau ngambil di dalam bisa ya, jadi masuk terus nanti kita ini apa namanya, ngisi botol dulu, jadi pas nanti ibadah kita udah tenang. Dan kalau saya sendiri waktu itu ini ya, biasanya udah wudhu dari rumah, jadi nggak perlu wudhu di sana. Terus oh iya, satu lagi ya, bawa tas ataupun kresek atau apalah ya untuk menyimpan sandal atau sepatu kita. Jadi sih ada tempat penitipan sandal ya, cuman kan karena di sana kan tempatnya besar. Masjid Istiqlal aja yang segede itu juga lumayan ngantri ya. Jadi kalau saran saya sih ini ya, bawa
tempat sepatu sendiri, jadi nanti diletakkan tidak jauh dari tempat kita pas ibadah. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi itu tips dari saya. Terus kalau yang bawa kamera digital ataupun HP mending taruh agak ke bawah ya, karena pas masuk kita nanti ada askar ya, istilahnya kayak yang ngecek gitu, petugas keamanannya nanti ngecek bawaannya kita segala gitu. Jadi biar lebih aman sih. Ada yang berpendapat sih katanya harus dititipkan ya kalau misalnya kayak kamera dan lain-lain, tapi selama saya di sana sih alhamdulillah aman sih, nggak sampai diminta untuk dititipkan. Jadi memang saya naruhnya juga agak ke bawah, kurang lebih itu. Jangan lupa bawa Al-Quran juga. Kalau yang pengen Al-Quran dari HP gimana? Kalau saran saya sih Al-Quran istilahnya yang fisik, jadi pahalanya sih lebih besar karena itu memang mushaf atau Al-Quran ya. Terus juga melihatnya saja dapat pahala. Terus apalagi membacanya langsung gitu ya. Terus berikutnya jangan lupa pas baru datang sholat tahiyatul masjid, terus nanti baru sholat sunnah berikutnya, atau mungkin sambil kalau memang sudah mepet waktu sholat fardu ya silakan disesuaikan saja, intinya sih seperti itu. Terus nanti di Nabawi itu ada yang namanya Raudhah ya, atau taman surga gitu ya. Jadi letaknya itu di dekat ini apa namanya, makamnya Rasulullah. Nah itu masya Allah bisa sampai ke sana itu sesuatu banget ya. Itu salah satu tempat yang mustajab juga di sana. Kalau misalnya di Masjid Nabawi itu karpetnya merah semua. Nah itu yang Raudhah itu berbeda sendiri, yaitu hijau. Kalau menurut saya hijau pupus. Terus biasanya nanti kalau pas pertama ke sana diarahin sama pembimbing kita sih. Jadi ikuti saja arahan pembimbing. Untuk wanita itu kalau ke Raudhah dibatasin ya. Jadi cuma beberapa kali, yaitu sebelum sholat zuhur antara jam 9 sampai sebelum zuhur. Terus yang berikutnya itu malam, jadi dari habis isya sampai dengan jam 12 malam. Jadi hanya 2 kali waktu. Jadi optimalkan banget kalau emang kalian setiap waktu itu mau ke sana. Pertama bisa sama ini ya apa namanya pembimbingnya. Yang berikutnya kalau emang pede dengan sendiri bisa juga ke sana ya tanpa pembimbing. Nah, terus berikutnya tipsnya pas di sana itu nanti ini ya ada antriannya tersendiri. Jadi misalnya yang pertama biasanya nanti orang yang tinggi-tinggi ya, yang biasanya pakai orang-orang Timur Tengah yang pakai jubah hitam karena mereka kan lebih tinggi ya. Terus mereka didahulukan, terus nanti baru yang Melayu. Nah Melayu, Malaysia, terus Indonesia dan sebagainya ya. Pokoknya tuh yang berbeda sendiri deh yang pakai mukena. Nah itu Melayu. Nah itu kita ikuti aja. Terus nanti dari situ terus nanti kita makin mendekat ke Raudhah. Nanti pas di depannya Raudhah persis kita juga masih antri juga ya. Jadi biasanya biar yang di depan keluar dulu. Nanti kan jalur masuk dan keluarnya berbeda. Jadi nanti setelah kita masuk ke Raudhah dioptimalkan banget karena di dalam juga penuh banget berdesak-desakan. Jadi apa ya namanya ya, kalau tips dari saya sih carilah tempat yang paling depan. Jadi awal-awal memang kita ini aja sambil ngantri, terus pokoknya cari celah deh sepinter-pinternya kita untuk bisa sampai ke posisi depan. Nah posisi depan nanti ada papan. Nah itu nanti kalau agak depan itu akan lebih aman. Jadi istilahnya orang nggak akan loncat-loncatan ya. Kadang ya itu orang-orang yang dari Timur Tengah ya, menurut saya bukannya menjelek-jelekan mereka, biasanya ya itulah agak-agak lebih kasar dari kita gitu loh. Jadi kalau posisi depan kita kan istilahnya nggak ada yang lewatin. Terus berikutnya setelah kita selesai biasanya langsung kayak diusir sama, bukan diusir sih ya, istilahnya diminta sama askarnya untuk ayo gantian, intinya gitu sih. Nah kalau saran saya itu juga
pas sujud terakhir itu perbanyak doa. Itu juga saran dari pembimbing saya waktu itu. Jadi memang itu salah satu tempat yang mustajab kan di sujud terakhir ya. Nah itu perbanyak doa di sujud terakhir. Jadi soalnya kalau misalnya kita udah assalamualaikum gitu, salam akhir ya, itu kita udah bakal disuruh pergi gitu. Jadi makanya kita perbanyak doa di situ. Pokoknya sampai sebelum kita salam pas sholat di sunnah di situ itu nggak bakal diusir gitu sih intinya. Terus pokoknya nanti kalau misalnya pas pertama kalian kesana pasti akan sambil menilai situasi dan kondisi. Terus nanti kalian pasti akan menemukan trik-trik tersendiri biar waktu itu saya juga gitu. Jadi biar bisa sampai depan gimana, terus biar pokoknya lebih nyaman gimana gitu. Jadi terus jangan sampai terpisah dengan rombongan kalian ya. Jadi selain kalau misalnya rame-rame sebisa mungkin jangan terpisah. Terus kalau misalnya pas lagi pergi tanpa rombongan, misalnya dengan keluarga kita yang kita ajak bareng, itu juga jangan sampai pisah. Jadi biar aman juga ya. Oke, terus barang bawaan juga harus hati-hati juga ya. Kalau saran saya selalu di depan, karena kita kan nggak tahu ya, namanya kita di negara orang, kita juga istilahnya harus tetap menjaga diri dan bawaan kita. Terus nanti kita diarahkan untuk jalur keluarnya. Untuk rodo itu tadi saya baru cerita untuk yang wanita ya. Kalau yang untuk pria anytime, bisa kapanpun ke rodo, itu bedanya. Jadi kalau wanita dibatasin waktunya, kalau yang pria bisa kapanpun dan sepuasnya itu. Terus untuk toilet ada di luar area masjid. Masih area masjid tapi di pelatarannya. Jadi nanti ada tulisannya sih toilet berapa gitu ya. Jadi toiletnya itu agak turun ke bawah. Jadi nanti ada eskalatornya. Wow, keren ya. Ini toiletnya pakai eskalator ke bawah. Kalau nggak salah sih 2 kali ya. Jadi turun terus berikutnya nanti turun lagi. Nah itu di situ ada toilet, ada tempat wudhu juga, terus ada yang jaga juga. Cuman menurut saya sih lebih aman ya, pokoknya kalau ke toilet juga jangan sendirian gitu ya, soalnya tempatnya gede banget. Kalau menurut saya agak lebih aman kalau misalnya ke toilet juga ada yang nemenin sih, kurang lebih seperti itu. Terus untuk di pelataran itu sendiri yang ada payung-payung raksasa itu juga ada tempat minum juga yang kayak kran-kran ya. Kalau yang di dalam air zam-zamnya bentuknya gentong-gentong, dan ada yang air biasa dan ada yang air zam-zam. Oke, itu saja untuk tips dan pengalaman mulai dari bandara sampai dengan di Kota Madinah. Nah, untuk video berikutnya ditonton juga ya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih.